Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lambang di konten rakit PC. Kali ini kita balik lagi ngerakitin PC untuk salah satu subscribers nih. Di sini saya kedapatan lagi user yang nggak terlalu mentingin performance gaming, tapi yang penting looksnya yang kece banget. Jadi di sini user request untuk memakai casing dari Lianli. Ini adalah O11 Vision yang udah full tempered glass di 3 sisinya. Jadi untuk hasil buildnya bakalan kece banget lah, dan bisa dilihat dari berbagai sisi. Selain itu juga user pengen dikasih Lianli streamer juga untuk kabelnya, jadi kelihatan lebih bling bling dan RGB di build kali ini. Nah, sebelum kita mulai ke pembahasan part yang bakalan kita gunakan di build kali ini, kita simak dulu beberapa pesan dari sponsor kita kali ini. Buat kalian yang lagi cari peripheral untuk melengkapi setup desk kalian bisa langsung aja kunjungin ke Pressplay. Di Pressplay kalian bisa belanja berbagai macam peripheral untuk setup desk kalian seperti desk shelf, keyboard mechanical, switch, keycaps, mouse gaming, desk mat, microphone, dan masih banyak lainnya. Di sini kita ada salah satu keyboard best sellernya dari Pressplay, Rover 84 V4. Keyboard 75%, 3-way connection via wireless dongle, Bluetooth atau nggak USB Type-C, ada volume knob, PBT double shot keycaps, 5 pin hotspot switch, dengan pilihan switch linear atau enggak tactile. Misalkan kalian penasaran dengan keyboardnya, langsung aja kunjungin marketplace-nya Pressplay, linknya ada di deskripsi. Pertama-tama dari prosesornya, di sini akhirnya kita memilih prosesor dari AMD Ryzen 7 7700X. Prosesor ini memiliki 8 core dan juga 16 thread dengan boost clock-nya up to 5,4 GHz dan juga memiliki TDP default-nya di 105 Watt. Meskipun kalau kita aktifin PBO-nya secara mentok juga ini bisa up to 130 sampai 140 Watt untuk full load-nya. Nah, user di sini memang minta pakai prosesor yang banyak core-nya di sini karena emang user punya toko di marketplace dan suka banyak buka multi-tab gitu di browser. Jadi yang pastinya butuh banyak processing power-nya juga. Dan di sini juga user bilang kadang-kadang suka main game online ringan seperti Dota, Valorant, CS, dan lain-lain. Jadi sebetulnya secara performance si AMD Ryzen 7 7700X ini sebenarnya udah lebih dari cukup sih ya untuk kerjaan yang dipakai user dan juga untuk gaming yang dipakai user. Nah, untuk pemilihan motherboard di sini kita bakalan memilih motherboard yang putih juga dong yang pastinya. Akhirnya kita di sini memilih motherboard dari ASRock B650M Pro RS yang Wi-Fi. Motherboard ini ada di ukuran M4X. Jadi sebetulnya untuk build ini agak kekecilan ya si motherboardnya, karena casingnya sendiri ini sebenarnya bisa muat up to E80X. Nah, mobile ASRock ini adalah salah satu mobile pilihan terbaik ya untuk yang warna putih dari segi budget dan juga performance. Harganya nggak terlalu mahal juga, yang bisa udah nampung Ryzen 7, udah ada Wi-Fi-nya juga, dan yang pastinya cocok banget untuk build yang tema-temanya putih. Nah, untuk di bagian I/O portnya di sini kita juga udah lumayan dikasih banyak, 7 port USB-A, 1 USB Type-C, ada juga HDMI dan DisplayPort, 2,5 GB Ethernet, antena Wi-Fi, dan juga audio jack. Selanjutnya kita bakalan berpindah ke RAM. Nah, di sini kita akhirnya memakai RAM dari KingBank yang versi Sharp Blade yang berwarna putih. Di sini kita memakai kapasitas di 64 GB dengan speed di 6400 MB transfer per detik dan juga timing di CL32. RAM KingBank ini udah menjadi salah satu pilihan terbaik sih ya dari segi harga dan juga performance. Secara kita bisa ngedapetin speed dan juga latency yang cepat banget, tapi dengan harga yang murah dibandingkan dengan brand-brand yang lain. Selain itu juga di sini kita udah ngedapetin RGB ya di harga segini yang jarang-jarang banget untuk brand lain yang ngasih. Dan yang seperti kalian tahu, Ryzen itu sweet spotnya ada di 6000 MHz dan juga CL30. Ya kurang lebih RAM ini mendekati lah dengan sweet spotnya di AMD Ryzen yang 7000 series ini, tapi dengan speed yang lebih tinggi dan latency yang lebih rendah sedikit. Next, selanjutnya untuk SSD seperti biasa kita di sini memakai NVMe SSD dari Adata XPG GameX S70 Blade. Di sini kita memakai kapasitas di 1 TB. Seperti biasa balik lagi kita pakai SSD Adata XPG ini karena udah jelas banget ya dari segi price to performance-nya yang udah bener-bener worth it banget. Secara di SSD ini kalian bisa ngedapetin write speed-nya up to 6800 MB per detik dan juga read speed-nya di 7400 MB per detik. Nah, lalu untuk pemilihan GPU, untuk GPU kita di sini akhirnya memilih Nvidia RTX 4060. Kita di sini memakai brand vendor dari Colorful dengan seri yang iGame Ultra Wide yang 3 fan. Di sini kita sengaja memakai GPU yang nggak terlalu powerful karena ya balik lagi penggunaan user yang mostly untuk kerja multi-tab di browser, dan games-games yang dimainkan oleh user pun hanya game-game kompetitif seperti Dota, Valorant, CS, dan lain-lain yang emang nggak terlalu butuh banyak power GPU-nya. Nah, di sini juga kita sengaja pilih GPU yang warna putih dan ukurannya yang paling besar karena biar bisa menyeimbangkan dengan casingnya yang cukup luas di bagian dalamnya. Jadi biar nggak terlalu kelihatan kosong banget lah ya di dalam casingnya juga. Kalau secara performance, RTX 4060 ini emang ditujukan untuk para user yang ingin main games di Full HD atau enggak 1080. Jadi kalau secara performance di Full HD untuk game-game AAA ya udah rata-rata bisa mentok kanan lah ya. Bahkan juga masih bisa mepet-mepet main di resolusi 2K dengan
dengan settingan medium kalau nggak di high. Tapi untuk game-game kompetitif yang bakalan dimainin oleh user untuk resolusi 2K sih ini yang pasti dijamin udah aman banget lah. Nah, selanjutnya kita berpindah lagi ke CPU cooler. Untuk CPU cooler di sini user ingin request pakai liquid cooler yang ada LCD screen-nya, tapi untuk harganya nggak terlalu mahal. Alhasil kita di sini bakalan pakai liquid cooler dari Kyosama SM360 Pro. Liquid cooler ini ya secara looks jelas banget lah menjual dari segi tampilannya ya. Dari segi bagian head pump yang udah dikasih LCD screen seperti ini, dan untuk ukurannya juga udah cukup besar di 2,8 inci dengan resolusi di 480 x 480 pixel. Dan dari segi fiturnya ya kurang lebih masih mirip-mirip lah ya dengan brand-brand yang lain. Kita di sini bisa pasang video, GIF atau enggak infografik tentang temperatur prosesor atau enggak GPU atau usage-nya juga. Nanti semuanya bisa ditampilkan di bagian LCD head pump-nya ini. Nah, kalau dari secara performance sih Kyosama ngeklaim bahwa cooler ini bisa handle prosesor yang TDP-nya up to 300 watt. Jadi untuk handle Ryzen 9 atau enggak i9 sebetulnya masih aman banget untuk dipakein pakai cooler yang ini. Nah, selanjutnya kita berpindah lagi ke power supply. Untuk power supply di sini kita memilih dari MSI MAG A650BN. Power supply berkapasitas 650 watt, sudah juga bersertifikasi 80 plus bronze, tapi sayangnya masih belum full modular. Power supply ini masih bisa dibilang jadi salah satu rekomendasi power supply budget yang kualitasnya masih bisa dibilang cukup oke secara jeroan dan juga proteksi, dan juga fiturnya udah cukup lumayan. Di sini juga kita memakai kapasitas 650 watt sekalian juga jaga misalkan nanti user kedepannya ingin upgrade GPU, jadi masih ada spare daya yang masih bisa dipakai, jadi nggak perlu lagi untuk upgrade power supply ke depannya. Nah, lalu yang terakhir di bagian casing. Di sini kita balik lagi memakai casing dari Lianli O11 Vision yang berwarna putih lagi nih. Ini emang request dari user sih ya, karena emang mungkin kepincut sama desain casingnya yang kece banget dan juga keracunan dari konten saya yang rakit di O11 Vision sebelumnya. User memilih casing ini ya jelas sih ingin ngejar casing yang benar-benar full aquarium dan juga bisa dipandang dari berbagai sudut. Soalnya di sini kita udah ngedapetin 3-way tempered glass di bagian sisi depan, samping dan juga atas. Jadi yang pastinya lebih cocok untuk build yang ingin pamerin part-part internal di dalam PC-nya ya. Nah, kalau dari segi casingnya sendiri, Lianli O11 Vision ini ada di kelas aquarium dual chamber case ya. Jadi untuk penempatan power supply, hard disk dan lain-lain untuk kabel-kabelnya ini di bagian chamber belakang. Dan di sini juga kita bisa muat motherboard yang luar biasa besar, kita bisa muat i80X yang gede banget. Lalu untuk support fan-nya juga kita ini cukup lumayan banyak juga ya. Di bagian depan samping kita bisa pasang 3 buah fan 120 mm atau enggak radiator up to 360 mm. Di bagian bawah kita bisa pasang 3 buah fan 140 mm tapi radiatornya cuma up to 360 mm, dan di bagian belakang kita bisa pasang 1 buah 120 mm apabila kita pasang mobonya di tray yang posisi high, atau enggak 2 buah 120 mm apabila kita pasang motherboard tray-nya di posisi low. Dan untuk di bagian belakang juga kita bisa pasang radiator up to 240 mm juga. Nah, lalu untuk support storage-nya di casing ini kita bisa pasang 2 buah hard disk yang berukuran 3,5 inci di bagian chamber belakang, dan juga kita bisa pasang lagi tambahan 3 buah hard disk atau enggak SSD yang ukurannya 2,5 inci di bagian pintu belakang swivel yang ini. Nah, untuk pelengkapnya di sini juga kita bakalan memakai kabel extension dari Lianli Streamer V2 untuk motherboard yang 24 pin dan juga untuk GPU yang 8 pin. Ini juga sesuai request user ya, karena yang memakai kabel extension ini ya mungkin biar build-nya biar lebih kelihatan rame aja dan lebih kece lagi untuk RGB-nya ya. Dan untuk fan juga di sini kita akhirnya pakai full fan dari Montech AX dan juga RX untuk di build ini ya, supaya semuanya lebih seragam aja dari segi LED RGB-nya. Udah gitu RGB dari fan Montech ini emang benar-benar minimalis juga ya, cuman ada di sekeliling frame-nya doang. Jadi untuk looks-nya nggak bakalan terlalu heboh banget lah kayak RGB yang ada di bagian fan-nya gitu. Nah, begitu sih kalau untuk dari rakitan PC kali ini. Untuk total harganya bisa langsung aja dilihat di monitor kalian. Nah, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita rakit PC-nya.
Alhamdulillah build kali ini udah beres, jadi gimana nih menurut kalian? Menurut saya sih di build kali ini emang terfokusnya hanya untuk ketampilan aja ya, dan performance CPU ya lebih tepatnya. Karena di sini kita memakai prosesor yang cukup powerful dan juga buildnya yang cukup bling-bling ya, dan ramai juga RGB-nya. Tapi dari segi performance CPU yang bisa dibilang ya cuman cukup untuk gaming di Full HD aja. Tapi balik lagi ya, ini adalah request dari user karena user ingin build PC yang estetik dan juga yang pastinya full Lianli dari casing dan juga kabel streamernya yang benar-benar khas banget untuk build Lianli. Jadi ya emang secara ngajarnya dari estetik dan juga performance CPU yang bagus karena butuh untuk kerjaannya yang butuh banyak tab di browsernya karena punya bisnis di marketplace, dan juga RAM-nya yang luar biasa banyak di 64 GB juga. Nah kalau ngeliat dari performance gamingnya ya, seperti yang tadi kita lihat di bagian benchmark, emang RTX 4060 ini ditunjukkan untuk gaming di 1080 ya. Terlihat juga dari performance ketika kita pakai settingan rata kanan di game AAA yang masih bisa ngedapetin rata-rata FPS-nya yang smooth di atas 60 FPS. Tapi di games-games yang lebih berat tentunya harus juga dibantu dengan bantuan upscaling DLSS untuk mencapai frame rate yang lebih smooth juga. Tapi misalkan kalau overall dari secara keperluan user yang cuman gaming online kompetitif seperti Dota, CS, Valorant dan lain-lain, RTX 4060 ini juga yang pastinya udah lebih dari cukup banget lah ya untuk games-games yang cuma games-games kompetitif. Nah kalau bicarain tentang looks build-nya sih ya udah benar-benar cakep parah sih dari segi estetiknya ya. Udah pakai casing Lianli O11 Vision yang udah 3-way tempered glass, build-nya udah full white juga, pakai cooler yang ada LCD-nya dan juga pakai fan yang cakep banget dari Montech, dan jangan lupa juga cable extension dari Lianli streamer yang nambah value dari segi penampilan overall build-nya. Ya walaupun sebenarnya dari segala performance-nya di dalam ini belum merata kanan, tapi yang penting ya tampilannya lah yang kece dulu lah.
Kalau dari segi upgradable-nya ya bisa dibilang cukup panjang ya, karena soket AM5 ini menurut AMD masih aman banget untuk disupport sampai 2027 mendatang, dan juga buat upgrade kedepannya masih bisa di dalam soket yang sama juga. Lalu saya juga pasangkan power supply 650 watt supaya nanti apabila kedepannya user ingin upgrade GPU masih bisa aman dan cukup dari segi daya yang diberikan. Nah begitu sih kalau menurut saya untuk di PC rakitan kali ini. Kalau menurut kalian gimana? Overkill banget atau enggak? Langsung aja komentar di bawah ya. Saya ingin minta maaf untuk pengumuman giveaway, nanti kita bakalan bikin video terpisah aja. Soalnya sampai sekarang saya masih belum beres sortir komentarnya. Jadi nanti bakalan saya kabarin secepatnya dan saya upload secepatnya untuk video pengumuman si hasil giveaway-nya ya. Jadi bagi kalian yang ikutan giveaway, mohon agak sedikit bersabar gitu. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton konten kali ini. Semoga bermanfaat dan juga bisa memberikan inspirasi untuk kalian untuk rakit PC. Dan apabila misalkan kalian ada pertanyaan atau nggak ingin rakit PC di channel ini, bisa langsung aja kontak saya, untuk detailnya ada di deskripsi. Nah oke deh kalau begitu, nama saya Lambang, sampai bertemu lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.